kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana tuntunan yang diberikan oleh Bapak Gembala kita di gereja ini, mari kita melihat Alkitab kita dalam Ayub pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, dan juga kepada jemaat di rumah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita. Mari kita dengarkan baik-baik. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membaca dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kalau Tuhan menolong kita sampai saat ini, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena kemurahan daripada Tuhan. Dalam situasi yang kita alami hari-hari ini yang begitu sulit, yang begitu banyak tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, yang seolah-olah bisa saja membuat iman kita semakin mundur kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, biarlah kita belajar bagaimana sikap kita untuk membuat agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, bagaimanapun gelombang badai yang sedang melanda kehidupan kita, kiranya penyertaan Tuhan, kiranya iman kita tetap bertumbuh oleh karenanya. Oleh karena itu, saya akan memberikan tema kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini adalah iman di tengah penderitaan. Amin. Iman di tengah penderitaan. Kalau berbicara tentang penderitaan, maka Ayub adalah salah satu yang sangat menjadi contoh bagi kita, bagaimana dia membangun imannya di tengah penderitaan yang sangat-sangat sulit yang
yang ia alami dan kesulitan yang dialami oleh Ayub dalam kehidupannya sangat sedikit yang dialami oleh jemaat Tuhan di tempat ini, tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub dalam kehidupannya. Tetapi dengan kekuatan imannya dia mampu melewati semuanya, Bapak Ibu, sampai pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupannya, Tuhan memulihkan keadaannya, sehingga dia keluar dari penderitaannya menjadi seorang pemenang. Amin. Saya yakin dan percaya juga hal yang sama akan terjadi bagi kita, baik bagi kita di tempat ini, bahkan bagi jemaat yang ada di rumah. Saya percaya juga penderitaan yang kita alami, ketika kita membangkitkan iman kita, kita akan mampu melewatinya bersama dengan Tuhan, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita melihat bagaimana kekuatan iman Ayub di tengah-tengah penderitaan yang ia alami. Mulai dari pasal 1 ayat yang ke-15, mari kita lihat Bapak Saudara, apa yang sedang dialami oleh Ayub dalam konteks ini. Ayat 15, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Dalam hal ini lembu dan sapinya, Bapak Saudara. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ini hal yang pertama yang dialami. Ada laporan masuk ke Ayub bahwa lembu sapinya, Bapak Ibu Saudara, habis dirampas oleh orang lain. Belum lagi kisah itu selesai diceritakan, tiba-tiba ada orang lain datang kepada Ayub. Ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ini semakin mengerikan, Bapak Saudara. Kalau tadi sesama manusia yang merampas hartanya, yang merampas kambing dombanya, saat ini bukan lagi manusia, Bapak Saudara, tetapi api dari langit menyambar langsung itu unta-untanya. Bahkan itu ikut juga penjaga-penjaganya hingga mati, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan bagaimana perasaan Ayub ketika mendapatkan kedua laporan ini. Ayat 17, Bapak Saudara, masih dalam waktu yang sama, sementara orang itu berbicara. Ya, orang pertama sedang berbicara, datang orang kedua. Orang kedua sedang berbicara, datang orang ketiga. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Kembali lagi ada orang yang merampas unta-untanya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada ayat yang ke-18, laporan yang keempat berkata demikian. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Coba bayangkan, Bapak Saudara, laporan keempat yang terakhir adalah orang datang dan melaporkan bahwa anaknya mati disambar petir atau angin puting beliung dan sebagainya. Bagaimana perasaan yang dialami oleh Ayub, Bapak Saudara? Sangat terpukul, sangat mengharukan, Bapak Saudara. Tetapi hal yang pertama yang dilakukan oleh Ayub, dia tidak fokus pada laporan yang masuk. Dia tidak fokus kepada babi yang mati. Dia tidak fokus kepada lembunya yang mati, Bapak Saudara. Hari-hari ini Pulau Dia sedang dilanda wabah, bukan hanya wabah kalau wabah corona belum masuk, tapi wabah penyakit babi, Bapak Saudara. Babinya yang mati, dia nangis oleh karena babinya yang mati. Ayub, Bapak Saudara, berbeda ceritanya. Ya,
Berbeda ceritanya. Kita boleh bersedih oleh karena kelumpuhan ekonomi, karena babi kita meninggal. Tetapi kepada siapa kita menangis, kita harus tahu Bapak Saudara. Bukan menangis karena babinya yang 5 alisi, 6 alisi meninggal Bapak Saudara. Bukan. Ayub tidak fokus pada hal itu. Nanti kita lihat kenapa hal itu bisa terjadi. Tetapi dilakukan Ayub yang pertama. Bagaimana dia membangkitkan imannya Bapak Saudara. Ayat 20 kita berkata, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah dan menyembah. Lalu sujudlah dan menyembah Bapak Saudara. Dia tidak berkata kepada orang, di mana babiku yang meninggal itu, ayo kita lihat. Di mana lembuku yang meninggal itu, mari kita lihat. Di mana posisi anakku yang meninggal itu, mari kita lihat. Dia tidak fokus ke sana, tetapi satu hal yang dia ambil sikap. Dia tahu, sekalipun dia datang berkunjung melihat lembu sapinya tidak akan bangkit lagi. Sekalipun dia datang dan melihat anak-anaknya yang mati, anak-anaknya tidak akan bangkit lagi. Tetapi satu hal yang dia lakukan adalah, dia tahu bahwa semuanya itu harus dilewati, proses itu harus dilewati. Tetapi dia mengoyak jubahnya, mengoyak pakaiannya, lalu dia bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Dia hiraukan semua perkataan orang tentang laporan-laporan yang masuk. Dia tetap konsentrasi, pikirannya tetap diarahkan kepada Tuhan. Pikirannya tidak diarahkan kepada hartanya yang ludes. Dia tidak arahkan pikirannya kepada sesuatu yang membuat imannya semakin lemah. Tetapi dia mengarahkan pikirannya kepada Tuhan, sang pemberi hidup di dalam kehidupannya. Di sanalah dia menangis, Tuhan. Sambil menyembah kepada Tuhan, sambil sujud kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan dengan kuat. Tuhan, berikan aku kekuatan. Tuhan, tolong aku. Dalam posisi itu dia menyembah, bukan untuk minta supaya dia kuat, tetapi supaya rohnya kuat. Yang setuju katakan amin. Banyak orang merasa ketika mereka menyembah supaya mereka kuat Bapak Saudara. Salah bagi saya. Kalau kita mau kuat, kalau mau tenaga kita kuat, silakan banyak makan vitamin. Boleh makan sekali makan 2 piring dan sebagainya supaya kuat. Tetapi kita menyembah Bapak Saudara supaya roh kita kuat. Amin. Terbukti Bapak Saudara pada ayat yang ke-7 pada pasal yang kedua, apa yang terjadi? Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Coba bayangkan. Kalau dia tadi menyembah supaya tubuhnya kuat, maka hal ini akan bertentangan Bapak Saudara. Tapi ketika tubuhnya hancur oleh penyakit sampar yang busuk dan sebagainya, apakah rohnya lemah? Apakah rohnya lemah? Tidak Bapak Saudara. Tubuhnya boleh lemah, tetapi rohnya di dalam Tuhan tetap kuat. Amin. Rohnya di dalam Tuhan tetap kuat. Dia tidak peduli, jangankan yang lain-lainnya hancur, tubuhnya saja hancur, dia tidak peduli. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita ada pada posisi ini, kita pasti berkata, ini tidak ada di Tuhan. Kenapa hal ini terjadi padaku? Aku ini seorang hamba Tuhan. Kenapa hal ini terjadi padaku? Aku ini seorang pengerja gereja. Masa Tuhan tidak peduli? Kami ini akan hanya hidup dari beternak babi Tuhan. Kenapa hal ini terjadi padaku? Apakah Tuhan tidak sayang kepadaku? Bapak Saudara, kalau hal itu terjadi, saya percaya kalau pada zaman Ayub dia punya babi, dia pasti pelihara babi Bapak Saudara. Cuma pada saat itu mungkin saja di sekeliling itu dia pelihara, tidak ada bibit babi sehingga dia tidak pelihara. Sehingga dia pelihara adalah kambing domba dan unta-unta dan sebagainya. Apa yang dialami oleh Ayub, apa yang kita alami saat ini sudah jauh sebelumnya Ayub alami. Bahkan kematian ternak yang dialaminya bukan hanya 10 ekor, bukan hanya 15 ekor, bukan hanya 50 ekor, ribuan ekor Bapak Saudara. Ribuan ekor, bahkan tidak terhitung ekor-ekornya berapa banyak Bapak Saudara. Haleluya. Dan Ayub tidak peduli dengan itu semua, dia tidak peduli karena dia tahu. Ayat selanjutnya kita melihat Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan yang mempercayakan berkat bagi saya, Tuhan kembali ambil, itu urusan Tuhan. Kenapa Bapak Saudara? Ayat 10 pada pasal 1. Mari kita lihat satu-satu. Pasal 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati.
bertambah di negeri itu. Bapak Saudara, ternyata konsep ini ayo tahu bahwa kalau ternaknya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, semakin banyak, semakin berlimpah-limpah, itu bukan karena kehebatannya, tetapi karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang memberikan dia berkelimpahan. Karena Tuhanlah yang membuat dia semakin berhasil di dalam kehidupannya. Dia sangat sadar bahwa hidupnya, rumahnya, semua yang dia miliki dipagari, dibentengi, dikuasai oleh Tuhan. Dan kalau sesuatu pun terjadi di dalamnya, dia yakin juga bahwa tidak pernah terjadi tanpa seizin daripada Tuhan. Oleh karena itu dia sangat yakin dan berkata, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Saudara, ada jemaat di tempat ini yang kehilangan babinya minggu-minggu ini? Adakah jemaat di rumah yang kehilangan peternakannya bahan minggu-minggu ini? Lalu apa respon kita, Bapak Saudara? Apa yang kita alami? Apakah kita berkata, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah dan dimuliakanlah namamu? Atau kita berkata, aduh Tuhan, saya izinkan Tuhan, jangan mati yang 5 ekor ini Tuhan. Asalkan tidak mati Tuhan, aku kasih pun satu di gereja untuk mendukung pembangunan GBI Olayama. Baru kita ngomong begitu, Saudara. Tadi waktu banyak, besar-besar itu babi di rumah, boro-boro kita kasih sama gereja, Saudara. Untuk ngasih buah sulung saja, kita lupa sama Tuhan. Nah saat ini kadang-kadang kita hanya yang kita kasih di gereja, yang kita ingatkan hanya persembahan persepuluhan dalam bentuk nilainya uang. Ya kan begitu, Saudara. Kita lupa bahwa bicara perpuluhan juga termasuk, kalau bahasanya bilang sia buah novi, sia gurife, buah sulung ternak dan sebagainya. Itu juga harus kita ingat, Bapak Saudara yang terkasih. Jangan baru kita ingat kalau sudah terjadi wabah. Seperti aduh Tuhan, baru saya ingat Tuhan, saya tidak pernah kasih buah sulung saya di gereja. Tidak pernah saya kasih Tuhan buah sulung saya kepada penggembala. Tuhan izinkan Tuhan. Kali ini saja please Tuhan. Kalau Tuhan izinkan yang 5 ekor ini hidup, 1 ekor yang paling besar Tuhan saya kasih di gereja. Oh Tuhan bilang, oh tidak. Saya punya cara tersendiri untuk mendidik Anda. Oleh karena itu Bapak Saudara, sebelum Tuhan didik kita dengan berbagai caranya yang ajaib, maka harus kita sadari bahwa harta yang kita miliki, usaha yang kita miliki, toko yang engkau miliki, kalau itu sukses bukan karena kehebatanmu. Adakah orang yang berkata, aduh tokoku hebat hari ini, laris manis, banyak orang datang berkunjung dan sebagainya. Coba lihat dengan wabah corona ini, semua toko ditutup, ya, semua toko ditutup, tidak boleh buka dan sebagainya, Saudara. Coba bagaimana? Nah, oleh karena itu sebelum semuanya lebih jauh, Tuhan berikan kita disiplin yang lebih rumit, Saudara. Mari kita sadar betul, Tuhan hari ini dengan kedatangan corona ini saya tahu persis bahwa ternyata tidak ada arti hidup ini. Tidak ada arti mobil yang dua buah di garasi itu tanpa Tuhan. Tidak ada artinya Tuhan. Saat ini saya sadar Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan bagi anak kita. Jadi dalam situasi kelumpuhan ekonomi, dalam situasi ekonomi yang semakin merosot, yang kita lakukan bukan menyesali siapa-siapa, yang kita lakukan bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi yang kita lakukan adalah kita menangis dan menyembah Tuhan. Kita menangis dan menyembah Tuhan. Saya pikir kenapa Ayub bisa menangis dan menyembah Tuhan? Satu alasan bagi saya, karena dia masih hidup. Yang lain mati, Bapak Saudara. Anak-anaknya mati disambar puting beliung, ternaknya hancur semuanya. Kenapa dia menangis? Karena dia sadar Tuhan masih izinkan dia bernafas, Bapak Saudara. Oleh karena itu kalau kita sadar hari ini Tuhan masih izinkan kita bernafas, kalau sampai saat ini kita bersyukur corona belum ada di Kepulauan Nias, saya percaya Bapak Saudara ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Sampai hari ini kita tidak tahu bagaimana besok, kita tidak tahu bagaimana lusa. Yang jelas sampai saat ini kita boleh berdiri, sampai saat ini kita boleh bernafas, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu perbanyak menyembah Tuhan, perbanyak menyembah Tuhan. Kita boleh dibatasi beribadah, tapi penyembahanmu jangan pernah dibatasi. Amin. Karena penyembahanmu adalah urusanmu dengan Tuhan, bukan urusanmu dengan sesama, bukan urusanmu dengan gereja, bukan urusanmu dengan Bapak Ibu Gembala, tapi penyembahanmu adalah urusan pribadimu dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Itu yang pertama yang dilakukan Ayub, Bapak Saudara. Sehingga apa? Imannya semakin kuat. Mari Bapak Saudara, bangkitkan iman kita, biar iman kita juga semakin kuat dengan situasi dan gejolak yang sedang kita alami hari-hari ini. Sekeliling kita boleh terjadi hiruk pikuk, isu sana sini dan sebagainya. Bahkan kalaupun sekiranya kita mengalami penderitaan sebagaimana yang dialami oleh Ayub, tubuhnya kena sampar yang busuk dan sebagainya, kita tetap harus kuat untuk menyembah Tuhan. Tubuh kita tidak bisa kita kelola, tetapi roh kita bisa bangkitkan. Roh kita lewat apa? Lewat penyembahan kita, Bapak Saudara, sehingga roh kita semakin kuat. Roh kita semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita tetap kuat untuk menghadapinya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang dialami oleh Daud, Ayub, Bapak Saudara, pada ayat yang ke-22 pasal 1. Pasal 21, Bapak Saudara, ayat 1 pasal 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pun juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hal yang kedua yang saya lihat dalam kehidupan Ayub, bagaimana dia membangun kekuatan imannya di dalam Tuhan adalah dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang pertama tadi dia menyembah. Yang kedua dia menyerah. Bukan menyerah pada keadaan yang ada. Kalau dia menyerah pada situasi dan keadaan yang ada, dia pasti mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi dia menyerah, menyerah kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia berserah sepenuhnya karena dia tahu hidupnya berasal daripada Tuhan, dan apapun yang terjadi atas hidupnya, kiranya semuanya itu adalah seizin Tuhan. Dia serahkan semuanya, Bapak Saudara, karena dia tidak punya solusi yang lain lagi. Dia tidak punya cara yang lain lagi selain daripada dia menyerahkan kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Karena dia tahu pada ayat 10 tadi pada pasal 1, kita tahu bahwa ternyata Tuhan yang memagari kehidupan kita, Tuhan yang membentengi kehidupan kita, Tuhan yang melihat kita kemanapun kita melangkah dan sebagainya. Ayub sangat tahu persis akan hal itu. Sehingga dia berkata, Tuhan apapun yang terjadi, mau mati pun hari ini saya siap Tuhan. Karena saya tahu Engkau yang memberi hidupku, Engkau juga yang mengambil hidupku. Amin. Bagaimanapun cara matiku Tuhan, apakah mati oleh karena penyakit sampar, apakah mati oleh karena angin puting beliung, apakah mati oleh karena disambar oleh api dari langit dan sebagainya, dia tidak peduli. Karena dia tahu cara mati tidak menentukan, Bapak Saudara, tapi cara hidup yang menentukan. Amin. Amin. Banyak orang saat ini, apalagi dengan adanya virus corona, hamba-hamba Tuhan meninggal, sering dikatakan bahwa dia itu kurang iman begini dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah cara mati seseorang itu yang menentukan masuk surga. Ternyata bukan, Bapak Saudara. Kalau itu yang menentukan, bagaimana dengan Yesus? Yesus saja matinya tersalib ke, Bapak Saudara. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Ada yang disalib kepalanya di bawah, ada yang lehernya dipenggal, Bapak Saudara. Cara mati tidak menentukan, dengar baik. Tapi cara hidupmu selama engkau ada di dunia ini, itulah yang menentukan. Oleh karena itu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan dalam keadaan sesulit apapun. Bahkan sekalipun kita sulit mendapatkan makanan sekalipun, bahkan sekalipun engkau tidak mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah, baik dinas sosial maupun di desa, jangan pernah kau bersungut-sungut, karena hidupmu tidak ditentukan oleh bantuan-bantuan itu semuanya. Tapi hidupmu ditentukan oleh bantuan dari surga, bantuan langsung dari surga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Engkau cuma jangan ada di rumah, jangan bersungut-sungut kepada kepala desa, karena hanya itu membuat imanmu semakin lemah. Tetapi saat ini harapkan pertolongan dari surga. Kiri kanan boleh pintu tertutup, buka belakang boleh pintu tertutup, tapi pertolongan dari surga tidak pernah tertutup. Haleluya. Amin. Itu hal yang kedua, saudara. Hal itu bisa kita lakukan ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, karena kita dibatasi untuk beribadah. Kata mereka 1 jam katanya, saudara.
Tapi tidak apa-apa, kita tetap ikut apa yang Tuhan mau. Hal yang ketiga Bapak Saudara, mari kita lihat pasal 2 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Pasal 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Yuk kita baca bersama-sama. Pasal 2. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, 1, 2, 3. Tetapi jawab Maria kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu ayah tidak berbuat dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Menarik sekali poin ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Setelah anak-anaknya meninggal, semua harta hancur, lalu istrinya datang dan tubuhnya sudah penyakit sampar. Ini tubuhnya posisinya sudah terkena penyakit sampar busuk pada ayat yang ke-7. Ayat 9 dan 10 istrinya datang dan berkata, ayo sudahlah, kamu udahlah kesalehanmu itu. Kalau kesalehanmu itu menyelamatkan engkau tidak akan sakit seperti Yuda. Tinggalkanlah Tuhanmu itu. Tinggalkanlah Tuhanmu itu. Enggak perlu lagi kau datang ke gereja, tidak ada artinya. Coba kalau ada Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita mengalami virus corona. Coba, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Kebanyakan orang berkata seperti itu hari-hari ini. Kalau ada Tuhan, kenapa Dia tidak bisa menghancurkan virus corona dan sebagainya? Terlalu banyak orang yang bersungut-sungut dan terlalu banyak orang yang membatasi diri memahami akan kuasa Tuhan. Seolah-olah mereka berkata bahwa Tuhan itu tidak mampu melawan virus corona. Buktinya, kenapa bisa menjalar ke sana dan ke sini dan sebagainya. Bapak Saudara, Ayub mengalami hal yang sama. Ayub, lihatlah hidupmu, udah bau busuk. Gak bisa aku tidur bersama dengan engkau, udah bau. Udahlah, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Gak ada artinya itu. Tapi Bapak Saudara, apa yang dia berkata? Kamu ini perempuan gila. Ternyata hari ini saya mau katakan, orang yang membatasi, orang yang tidak memahami akan kehebatan kuasa Allah, itu adalah orang Gila. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, di sini semua orangnya segar-segar, waras-waras semuanya Bapak Saudara. Ya, jangan sampai batasi kuasa Tuhan dengan situasi yang ada. Jangan sampai berkata, Tuhan kenapa ekonomi lumpuh, toko dan sebagainya. Dengar baik, kalau engkau berkata seperti itu, engkau sama dengan orang gila Bapak Saudara. Tapi apa yang Ayub katakan? Ayat 10 dia berkata begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Orang kan hanya mau yang enak-enaknya saja. Yang penting setiap hari dia hitung berapa pemasukan yang masuk. Omsetnya hari ini 575.000. Omsetnya hari ini 3 juta. Ketika pemerintah katakan tutup toko, omsetnya tinggal 0 juta. Lalu mulai bersikup-sikup, Tuhan, kok jadi 0 juta Tuhan? Gimana ini Tuhan? Ini cicilan Tuhan. Ini bayar ini Tuhan, bayar ini Tuhan. Gimana ini Tuhan? Kok 0 juta Tuhan? Yang biasanya 3 juta per hari itu dari mana ini Tuhan? Dan sebagainya. Bapak Saudara, hitung-hitungan Tuhan itu hebat Bapak Saudara. Hitung-hitungan kita kan, hari ini 3 juta, berarti kali 6 hari, berarti 3 kali 6, 18 juta omset saya 1 minggu ini. Tapi cara menghitung itu berbeda Bapak Saudara, di luar daripada dugaan kita. Ada kalanya omset kita dibuat 0 juta, supaya kita sadar bahwa semuanya itu adalah tidak ada artinya tanpa Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, hal yang ketiga ini, yang penting bagi kita bagaimana membangun iman kita adalah cara merespon kita sesuatu. Kalau Ayub merespon istrinya, oh iya juga ya Nyonya, oh iya juga ya, lihatlah ya anak-anak kita mati ya, aku kena sampah, oh iya ya, udahlah, kalau begitu kita tinggalkan aja Tuhan ya, kemana lagi kita ya Nyonya? Kan begitu udah, kalau dia salah merespon. Tapi responnya baik Bapak Saudara, responnya benar. Dia selalu bertentangan dengan cara berpikir dunia.
bertentangan dengan cara berpikir dunia. Dan dengar baik, ketika cara berpikirmu bertentangan dengan cara berpikir dunia, banyak orang yang bertentangan dengan Anda. Banyak orang yang tidak suka dengan kita. Tapi apapun ceritanya, kita harus ikut cara berpikir surga. Ayo berpikir begini, apakah kita hanya menerima yang baik? Kita tidak mau menerima yang buruk. Ini cara berpikir yang hebat, Bapak Saudara. Tapi dalam semuanya itu, dia tetap menjaga dirinya supaya tidak berdosa. Cara berpikir kita, Bapak Saudara, itu juga sangat mempengaruhi kualitas iman kita. Amin. Penyembahan kita oke, hebat, menyembah hebat, penyembah hebat. Yang kedua, Bapak Saudara, penyerahan diri kita hebat kepada Tuhan, oke, hebat. Yang kedua tadi. Tapi yang ketiga, ketika respon kita menghadapi orang-orang sekeliling kita tidak baik, itu akan mempengaruhi iman kita. Pasti orang bilang begini, hajaki baru kebong bisa badai saja bakal gereja, hebat sih yang mengandung, pada yang mengandung dan sebagainya, bahaya isi manida dan sebagainya. Kan orang sering begitu, Bapak Saudara. Jadi kadang-kadang cara kita merespon sesuatu itu akan mempengaruhi juga iman kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, mari kita merespon sesuatu dengan positif. Amin. Amin. Memang kita cara berpikir kita harus berbeda dengan cara berpikir dunia. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Pada akhirnya, Bapak Saudara, saya akan mengajak kita bersama membaca Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Sebagai ayat yang terakhir, Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Baik jemaat di tempat ini, baik jemaat yang di rumah, kita baca bersama-sama Ayub 23 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena dia tahu jalan hidupku, seandainya dia memuji aku akan timbul seperti emas. Amin. Karena yang tahu jalan hidupku, dia tahu jalan hidupmu. Jemaat di rumah, dia tahu jalan hidupmu, dia tahu jalan hidup kita semua. Oleh karena itu, kalau kita bisa meresponi semua yang terjadi, kalau kita bisa melewati proses yang sedang terjadi, itu akan membuat kita memurnikan kehidupan kita. Dan pada akhirnya, hasilnya adalah engkau akan timbul seperti emas. Emas yang dimakan berulang-ulang di dalam perapian yang menyala-nyala. Hasilnya, Bapak Saudara, akan memunculkan emas murni dengan kualitas yang paling baik. Dan ketika kau diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, dengan keadaan yang sangat sulit, proses itu engkau harus lewati. Dan pada akhirnya engkau akan melewatinya, dan engkau akan timbul seperti emas. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Amin. Bapak Ibu, dalam situasi wabah corona yang saat ini, yang sedang melanda kehidupan kita, yang sedang menakut-nakuti kehidupan kita, kita tidak tahu bagaimana lusa dan esok. Tapi satu hal, Bapak Saudara, mari kita tetap menguatkan iman kita dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan keadaan, mari kita menguatkan iman kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pada akhirnya proses yang kita lewati akan mengeluarkan kita sebagai pemenang di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita naikkan satu pujian. Ada satu lagu yang cukup lama, berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku.